Seminggu lalu, sebuah media arus utama menampilkan berita yang judulnya sangat optimistik. Tanaman jagung tumbuh subur di lahan food estate Kalimantan Tengah. Selama ini kita tahu bahwa program food estate yang dikelola oleh Departemen Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto tampaknya gagal total. Tanaman singkong yang ditanam oleh Departemen Pertahanan tidak tumbuh, padahal ribuan hektar sudah disiapkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Mengganti singkong yang berumur panjang dengan jagung adalah strategi meningkatkan ketahanan pangan yang cerdas, bukan? Tunggu dulu. Adalah sekitar 2 bulan lalu. Jokowi menunjuk Menteri Pertanian yang baru setelah yang lama ditahan karena kasus korupsi. Menteri yang baru ini punya ide untuk menyelesaikan kegagalan food estate ini. Ia menugaskan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bidang serealia untuk melakukan sesuatu. Lembaga ini keluar dengan tanaman pangan jagung, dan jagung-jagung itu ditanam di plastik polybag. Tapi, bukankah tanah yang ditanami jagung itu tandus? Tidak jadi soal. Pupuk kompos didatangkan dari luar untuk mengisi polybag tersebut. Saya tidak tahu berapa kompos yang akan dibutuhkan untuk mengisi seluruh polybag yang sekarang baru berjumlah 2 hektar tersebut. Rencananya penanaman jagung ini akan diperluas 4 hektar dan nantinya 100 hektar. Panen perdana kabarnya akan dilakukan Januari nanti. Saat ini jagung tersebut sudah berusia 2 bulan, seumur dengan jabatan Menteri Pertanian yang baru. Jagung usia 3 bulan sudah bisa dipanen. Ini langkah yang jenius, bukan? Jenius, dasmu. Pihak Kementerian Pertanian ini membungkusnya dengan isu pemakaian teknologi. Jadi kami ingin membuktikan bahwa lahan ini bisa ditumbuhi jagung dengan sistem teknologi, kata seorang pegawai Departemen Pertanian. Teknologi? Loh, orang-orang di perkotaan sudah lama mempraktekkan teknologi, antara lain dengan teknik penanaman tambulan pot atau tanam buah dalam pot. Lalu apa sulitnya? Ini kan seperti memelihara kelinci dalam kebun sayur. Pasti akan berhasil karena makanan kelinci cukup terpenuhi oleh kebun sayur. Berapa ribu ton kompos yang dibutuhkan untuk menanam jagung ini? Berapa ratus ribu atau bahkan juta lembar polybag yang dibutuhkan? Dan polybag ini berbahan plastik yang punya usia juga. Kalau dia sudah tidak layak pakai, kemana ia dibuang? Bukankah ia hanya akan mengotori lingkungan saja? Tentu saja jagungnya tumbuh gendut gemoy karena diinjeksi dengan kompos dan bibit terpilih. Saya sudah bisa membayangkan, kalau nanti Presiden ikut panen, semua hadirin cengengesan dan bertepuk tangan seolah-olah gembira karena berhasil juga membuat food estate dengan memanipulasi penanaman dalam polybag. Sulit untuk tidak membayangkan bahwa langkah ini ditempuh karena keperluan politik elektoral. Jagung dalam polybag dimanipulasi menjadi pemakaian teknologi. Prabowo tidak boleh kelihatan gagal, dan otomatis juga Jokowi yang anaknya dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo. Pokoknya mereka harus menang dengan cara apapun. Bagi orang seperti saya, jagung dalam polybag ini adalah sebuah skandal. Tujuannya adalah semata-mata untuk menipu dan menyilaukan mata pemilih akan teknologi yang sesungguhnya sama sekali bukan teknologi atau inovasi apapun itu. Mereka melakukan apa saja untuk menang. Mereka mulai melanggar etik satu demi satu, kemudian semakin berani dan semakin tidak tahu malu.